Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang organisasi sistem komputer. Nah, kalau kemarin kita masih membahas tentang pendahuluan, maka kita masuk ke materi mikroprosesor. Seperti yang kita ketahui bahwa mikroprosesor itu merupakan sebuah perangkat yang canggih, ya, bisa dibilang otak, ya. Bahkan di beberapa kegiatan atau di beberapa operasi manusia ini kalah dengan komputer. Ya. Dulu pernah diuji seorang master, ya, grandmaster catur, ya, sudah peringkat dunia dikalahkan oleh sebuah komputer. Ya. Jadi komputer ternyata sudah bisa uh, membuat sebuah prediksi atau membuat analisis kira-kira si grandmaster ini akan melangkah kemana, akan uh, mengalahkan dia dengan berapa langkah, itu sudah pernah dibuktikan, ya. Termasuk beberapa operasi-operasi yang di situ membutuhkan komputasi tinggi, ketelitian tinggi, bahkan perhitungan yang secara berulang-ulang dan terus-menerus, ya, ini sudah bisa digantikan dengan komputer. Ya. Namun, ya, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa komputer atau mikroprosesor di sini hanyalah sebuah otak, ya, di mana dia nggak bisa berdiri sendiri, ya. Sebagaimana tubuh, dia membutuhkan tangan, membutuhkan kaki, jantung, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas sistem mikroprosesor terdiri dari bagian apa saja. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah PC atau sebuah sistem komputer lengkap ini terdapat pertama dari prosesornya sendiri, ya. Ada AMD, ada Intel, sebenarnya juga masih ada merek yang lain, ya. Yang paling dominan di pasaran itu ada dua. Terus ada bagian yang sering kita sebut dengan memori atau RAM. Ini yang biasanya diletakkan di slot-slot yang sebelah sini, ya. Kita bisa menambahkan sendiri. Terus untuk memberikan tenaga agar komputer ini bisa bekerja membutuhkan power supply, ya. Switching seperti ini. Atau kalau di laptop biasanya catu daya yang ada di luar, ya, itu sebagai sumber energinya. Untuk membaca data, entah itu berupa video, film, atau yang lainnya, kita mengenal yang namanya CD-ROM. Ya, di laptop beberapa masih mempertahankan CD-ROM, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan, ya, karena kapasitasnya kalah dengan flash disk, ya. Flash disk dengan ukuran yang kecil kapasitasnya lebih besar atau bahkan berkali lipat dari sebuah DVD sekalipun. Terus untuk menyimpan internal data, di sini ada hard disk, ya, untuk storage-nya. Bisa menggunakan konektor paralel ATA atau kebanyakan sudah beralih ke SATA, ya, serial ATA. Untuk bagian penampil ke monitor, di sini dilengkapi perangkat namanya grafik adapter, ya, atau kita mengenalnya VGA, ya, lebih umum seperti itu. Nah, untuk sound, untuk multimedia dan lain sebagainya, ya, ada slot audio, ya, ada audio, mic dan lain sebagainya. Ada yang berupa slot tambahan, ada yang internal. Biasanya di internal sudah dilengkapi. Ini secara umum, untuk sistem komputer yang kita kenal. Nah, secara blok diagram, ya, bisa digambarkan seperti ini. Ada mikroprosesor unit atau kita mengenalnya sebagai mikroprosesor. Terus ada ROM, random read only memory, terus ada RAM, dan ada PIO untuk perangkat input dan output.
agar mikroprosesor ini bisa bekerja, maka diperlukan clock, ya. Seperti yang kita kenal di DTD ya, agar gerbang logika bisa menjalankan prosesnya, maka butuh trigger berupa clock. Sama halnya juga di mikroprosesor juga membutuhkan clock. Nah, antara bagian-bagian yang tadi, ROM, RAM, PIO, dengan prosesor itu dihubungkan ya dengan jalur-jalur khusus. Ya. Ada 3 jalur utama yang kita kenal dengan namanya data bus, terus ada address bus, dan control bus. Nah, fungsi dari masing-masing ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk data tentunya sebagai jalur untuk keluar masuknya atau transportasi antar bagian khusus data. Untuk address bus ini untuk menentukan alamat ya. Input mana yang akan diakses atau mau mengeluarkan atau untuk outputnya dikeluarkan di atau dikirim ke bagian mana itu nanti yang mengatur lalu lintasnya menggunakan address bus. Control bus ini untuk operasinya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Mikroprosesor ini sebuah IC ya. IC Integrated Circuit ini digunakan untuk pengolah utama sebagai otaknya dari sebuah sistem komputer. Nah, mikroprosesor ini berbentuk persegi ya, dengan sejumlah komponen. Ya, kalau yang dulu bentuknya yang awal-awal ya, yang kelasnya 8086, sebelum itu ya yang 4044 ya, dan seterusnya itu atau 8088 itu masih berbentuk persegi panjang. Terus pin atau kakinya berada di dua sisinya. Ya. Nah, untuk yang perkembangan berikutnya, semakin padatnya dan semakin banyaknya pin, ini berbentuk persegi atau bujur sangkar, dan kakinya di sekeliling, di semua sisinya. Ya. Nah, kalau yang akhir ini untuk pin kakinya itu berada di bawah. Kalau dari jenisnya, ini ada 4 jenis ya. Ini berdasarkan pada banyaknya bit yang dikerjakan oleh ALU ya. ALU, Arithmetic Logic Unit. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah bit slices processor, yaitu CPU yang ditambahkan dengan jumlah irisan bit slice untuk aplikasi tertentu. Ya. Jadi CPU ini dapat dikatakan sebagai CPU custom. Misalkan untuk perangkat-perangkat elektronik yang hanya memiliki fungsi tertentu saja, tidak ada pengolahan yang lain, ini biasanya menggunakan bit slice processor. Sebagai contoh, ya misalkan untuk kalkulator ya, dia hanya didesain untuk itu, ya tidak ada input flash disk, tidak ada untuk yang lain ya. Tapi dia menjalankan fungsi-fungsi untuk operasi matematis, misalkan seperti itu. Jadi prosesornya hanya didesain untuk menghitung saja. Terus ada juga general purpose CPU, yaitu CPU serbaguna yang atau disebut mikrokomputer dengan semua kemampuan. Ya. Jadi mulai dari komputer-komputer yang dulu sampai sekarang ini untuk prosesornya ini termasuk yang general purpose CPU. Terus yang ketiga ada I/O prosesor, yaitu prosesor yang khusus desain untuk menangani input atau output ya, request untuk membantu prosesor utama. Nanti kita akan mengenal sebuah chip ya yang berfungsi untuk menangani input dan output. Terus yang keempat ada dedicated atau embedded controller ya. Ini sebagai contoh microcontroller yang kita kenal atau microcontroller yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi seperti mesin cuci, microwave, oven, terus di otomotif ya. Dan banyak sekali ya aplikasi di sekitar kita yang menggunakan
microcontroller. Ya, bahkan kita bisa menciptakan device yang baru dengan menggunakan microcontroller ini. Ya paling dekat setidaknya Anda ketika nanti di skripsi ya ada beberapa paket yang diwajibkan untuk ya mewujudkan idenya itu dalam bentuk sebuah hardware. Cuma hardware-nya itu pasti dibutuhkan sebuah controller yang dari jenis microcontroller. Oke. Berikutnya ini adalah sistem ya, sistem secara sederhana yang tadi dijelaskan di motherboard awal tadi. Ini adalah jalurnya ya. Untuk menghubungkan antar bagian, ya, tadi dikenal ada bus data, terus ada bus address, ada bus control. Nah, kalau ini secara umum ya, koneksi antara bagian itu ada perantaranya ya. Yang disebut ya, di sini ada node bridge dan short bridge ya. Atau kita mengenalnya sebagai chipset ya. Di sebelah kanan atas ini ada mikroprosesornya ya. Terus ada memory busnya, terus di sini ada AGP. Nah, tiga komponen ini saling terkoneksi antara yang satu dan yang lainnya dengan pengatur jalur yaitu node bridge-nya. Nah, kalau di gambar yang ini, nah chipnya yang ini adik-adik. Ya. Ditandai biasanya di dekatnya mikroprosesor ada sebuah chip ya. Chipnya ada dua ya. Kalau yang dekat dengan mikroprosesor biasanya ini yang disebut dengan node bridge ya. Ini menghubungkan antara memori yang ada di sini RAM, terus ini ada AGP atau jalur untuk display ya, dan mikroprosesor. Jadi bisa ditandai bahwa letaknya ini berdekatan. Nah, untuk pengatur yang jalur selain tiga komponen ini menggunakan chipset short bridge ya. Nah, ini untuk menangani lalu lintas data antara I/O ya. Terus dengan data yang lain misalkan hard disk atau input output yang lainnya ya. Nah, kenapa dibedakan seperti ini? Kenapa harus ada dua chipset? Nah, ceritanya di sini. Antara tiga bagian ini, ya, ini ternyata berbeda dengan komunikasi slot atau komponen-komponen yang sifatnya input-output dengan perangkat di luar. Ya. Nah, untuk komunikasi data, perpindahan data dari memori ke prosesor, ini lalu lintasnya atau kecepatan transfernya ini sangat tinggi sekali. Ya. Terus kecepatan di bawahnya itu antara dua bagian ini dengan AGB bus atau dengan display. Ya. Nah, ini makanya dibutuhkan sebuah ya sebut aja seperti polisi lalu lintas ya, pengatur lalu lintas data antar tiga komponen ini. Ya. Nah, sedangkan untuk perangkat yang lain ini kecepatannya relatif rendah ya, menengah maupun sampai paling lambat ya, tapi selambatnya masih tetap hitungannya cepat ya adik-adik. Antara slot dengan PCI bus ya, ataupun dengan input-output yang lain itu dihandle oleh chipset yang short bridge. Karena kalau misalkan input-output langsung digabungkan dengan jalur memori atau jalur prosesor ini akan nanti akibatnya yang untuk pemrosesan data cepat ini akan terganggu. Ya, misalkan sebagai contoh ini sedang memproses grafik ya, tiba-tiba ada interrupt dari keyboard kita mengetik sesuatu dan harus diproses. Nah, ini akan menghentikan atau bahkan mengurangi kecepatan proses dari tiga hal ini. Makanya dipisahkan, ya, dipisahkan dengan menggunakan short bridge untuk pengatur
lalu lintas datanya. Jadi kalau dalam pengalaman praktis ya, ketika kita memilih motherboard itu biasanya juga dipengaruhi chipset yang digunakan. Ya. Pada praktisi-praktisi tertentu yang mementingkan speed atau mementingkan kinerja itu, mereka seringkali ketika mau membeli tidak hanya mempertimbangkan prosesor dan memorinya, termasuk chipset itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ya. Karena berpengaruh pada kecepatan lalu lintas data. Tapi kalau secara umum biasanya orang tidak membandingkan atau tidak mempermasalahkan masalah chipsetnya karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya general. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sistem mikroprosesor ini diletakkan di sebuah papan ya, PCB. Ya. Terus untuk chip IC, ya ini biasanya sudah terpasang dalam satu chip tunggal, ya, yang kita bisa sebut dengan microcontroller. Nah, kalau sistem dari mikroprosesor ini terdiri dari mikroprosesor, ada random access memory, ada read only memory. 2 dan 3 ini merupakan media penyimpan ya, hanya nanti penggunaannya yang berbeda. Terus ada port input dan output. Nah, dalam bekerja, keempat komponen tersebut saling berkomunikasi mentransfer data. Media transfer datanya berupa jalur-jalur penghubung yang disebut dengan bus. Ya. Ada 3 jenis bus, ada bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Nah, ini sebagai contoh aja salah satu motherboard ya. Ini untuk slot atau mikroprosesornya. Terus ini untuk AGB ke display. Terus yang sebelah bawah ini untuk memori RAM ya. Untuk ini untuk slot yang lain ya. Terus PIO-nya itu di sini ya, input outputnya. Nah, sebagai contoh ini USB. Terus yang bagian sini untuk audio ya. Terus ini untuk jaringan LAN. Terus yang sebelah kanan ini biasanya untuk keyboard dan mouse ya. Jadi ini sifatnya bisa keluar maupun masuk ya. Untuk yang lain ini ada port dulu yang namanya floppy ya, tapi sekarang udah nggak ada ini floppy disk. Terus ini untuk paralel ATA, bisa digunakan untuk CD-ROM atau untuk hard disk ya. Ini masih transisi ya. Nah, kalau yang baru sebenarnya sudah digantikan dengan SATA, serial ATA. Nah, ini shortbread-nya. Nah, ada bagian-bagian yang lain yang mungkin jangan disebutkan ya. Nah, di sini ada clock, di sini untuk RTC ya, jadi untuk penyimpan atau untuk mengatur waktu. Di sini ada chipnya sendiri. Oke, mikroprosesor ini sebagai otak, dia mengatur kerja berdasarkan urutan program yang ditetapkan. Ya. Jadi cara kerjanya ya seperti yang kita pelajari di mata kuliah pemrograman ya, dia menjalankan setiap instruksi itu baris per baris. Ya. Bahkan kalaupun di situ ada interrupt, ya, terus ada sebuah fungsi yang dijalankan ketika interrupt itu aktif, itu pun juga sama ya, dijalankannya secara baris per baris hingga selesai, lalu kembali ke baris yang terakhir ditinggalkan sebelum adanya interrupt. Itu kerja dari prosesor. Selain itu, juga mengatur aktivitas keluar masuk data dari maupun keluar perangkat sistem. Kalau RAM atau random access memory ini media pengingat sementara. Ini diperlukan untuk selama proses kerja ya, untuk proses baca tulis data yang sifatnya tidak permanen. Ya. Nah, kenapa kok nggak disimpan di dalam media seperti disket atau hard disk atau CD? Ya, ya tentunya akan sangat lama kalau naruhnya di sana. Ya.
Karena itu kapasitas RAM besar ini juga meningkatkan kecepatan proses sistem mikroprosesor. Jadi untuk proses-proses ya, misalkan kita main game gitu ya, atau ngetik ya, atau mungkin saya ambil contoh game gitu ya, itu memang untuk awal loading ya, itu data-data misalkan pemain, terus aksesoris-aksesoris, map dan lain sebagainya, itu diambil dari hard disk ya. Lalu ditaruh di RAM. Nah, prosesor itu untuk menjalankan ininya sebenarnya prosesnya ada di dalam RAM itu. Jadi misalkan ya satu pemain menembak pemain yang lain ya. Nah, si yang menembak tadi mendapatkan 1 poin, lalu yang ditembak itu akan berkurang 1 poinnya. Nah, proses menambahkan atau mengurangkan angka itu yang menjalankan prosesor ya. Jadi misalkan X-nya pertama 10, Y-nya 10 ya. Nah, setelah terjadi proses tadi X-nya menjadi 11 dan Y-nya menjadi 9 misalkan. Nah, proses pengurangan dan penambahannya itu dilakukan oleh prosesor, tapi menyimpannya diletakkan di RAM. Lalu di saat yang sama, karena game ya, berarti ditampilkan secara simultan di layar. Jadi seperti itu. Ada kalanya juga proses untuk di grafik itu juga ada RAM juga di dalam VGA-nya. Ya. Jadi ada kalanya juga diproses di sana. Karena itu semakin tinggi atau semakin besar kapasitas RAM-nya, maka prosesnya juga akan semakin cepat. Nah, ini yang dijelaskan, tapi kenapa kok tidak prosesnya dilakukan di hard disk atau di flash disk ya. Walaupun dirasa cukup cepat, tapi kalau untuk proses misalkan game gitu ya, ini sangat terasa banget ya kalau harus loading atau baca tulis diletakkan di hard disk terutama ya. Nah, makanya di sini dibutuhkan memori random ini ya. Jadi selama komputer nyala, semua proses dilakukan di sana. Nah, itu akan kelihatan banget ketika tiba-tiba listriknya mati gitu ya. Maka semua proses yang tadi tersimpan dalam memori itu hilang. Atau artinya ketika restart, ya kita harus memulai semua dari nol. Apa-apa yang tadi belum tersimpan, ya hilang. Itu adalah salah satu karakteristik dari RAM ya. Dia menyimpan selama sementara, ya, namun dia memiliki kecepatan proses yang tinggi ya. Terus memori yang kedua ada read only memory ya. Sesuai namanya dia menyimpan data tapi hanya dapat dibaca ya. Nah, data yang ditulis di dalam memori ini sifatnya permanen ya. Jadi tidak hilang walaupun terjadi atau tiba-tiba listriknya mati ya. Karena ROM ini disebut juga memori non volatile ya. Nah, biasanya ini diisi untuk program yang dijalankan di awal untuk identifikasi sistem ya. Sebagai contoh begini, kalau Anda menyalakan komputer ya yang desktop yang biasanya kelihatan, biasanya awal akan menampilkan logo ya, akan menampilkan logo. Nah, dari mana logo itu? Itu sebenarnya dari read only memory, tidak ngambil dari hard disk ya. Karena kalau misalkan hard disk di format ya, maka nggak akan bisa menampilkan logo dari motherboardnya misalkan. Atau untuk mengenali sistem-sistem yang ada di dalamnya ya. Hard disknya, terus kalendernya, di situ kan ada RTC dan lain sebagainya, itu tersimpan di dalam read only memory. Jadi setting-setting misalkan berapa memori internal yang dipakai untuk VGA, berapa yang dipakai untuk proses ya. Speed juga bisa, kadang kita overclock dan lain sebagainya, itu di read only memory ya. Yang paling jelas sekali yaitu tampilan awal ya, itu diambil dari read only memory.
Yang ketiga yaitu port I/O. Ini fungsinya sebagai pelabuhan keluar masuk data ya. Kalau kita ibaratkan seperti pelabuhan ya, memang keluar masuknya barang kan dari pelabuhan ya. Sama di microprocessor juga seperti itu ya. Contoh perangkat yang di luar sistem seperti keyboard, mouse, monitor, display, printer, modem dan lain sebagainya, ini lewatnya konektor-konektor yang ada di sana ya. Nah, untuk data yang lewat port ini, port I/O ini bisa serial ya, sebagai contoh. Nah, kalau port yang lama itu ada port serial atau USB ya, dan lain sebagainya, itu yang serial. Kalau paralel ya, sebagai contoh port paralel untuk printer yang lama itu menggunakan susunan paralel. Kalau yang terbaru sudah ditinggalkan ya yang paralel, semuanya serial. Oke, nanti ada tugas untuk membuat artikel, tapi sebelum ke sini saya masih ada materi satu lagi untuk pendalaman. Ya, ini sebuah PPT ya untuk menjelaskan bagaimana oke. Ini ada sebuah materi yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya pertukaran data di dalam sebuah mikroprosesor. Nah, kita akan membedah di dalamnya CPU ya, Central Processing Unit. Tampilan atau bentuk fisik berbentuk seperti ini ya. Terus nanti ada pin-pin atau kaki yang terhubung dengan motherboard. Nah, di dalam mikroprosesor atau dalam CPU terdapat sebuah ya chip atau silikon semikonduktor yang tersusun sedemikian rupa ya. Nanti untuk penjelasan secara material akan dipelajari di mata kuliah yang lain ya. Tapi kita sebatas tahu bahwa di dalam chip ini ya, yang sebesar ya mungkin sekitar 1,5 kali 1,5 ya ukurannya, ini terdapat sebuah rangkaian yang cukup kompleks ya. Ini terdiri dari bahan semikonduktor ya yang dirangkai sedemikian rupa, dan ada konektor ke pin-pin yang ada di luar ya, dengan serabut yang cukup kecil ya. Ini bisa kita lihat kalau menggunakan kaca pembesar ya. Dan ini dikemas sedemikian rupa sehingga terlindungi dari luar. Oke. Itu tadi dalamnya CPU ya. Adapun CPU ada berbagai macam produsen ya. Ada yang Intel, ada AMD ya. Terus sekarang malah lebih banyak ya. Ini yang saya ceritakan yang umum aja. Nah, untuk yang hari ini kita akan bahas yang slot CPU ya. Oke. Di bagian bawah ada pinnya. Nah, kalau kita bedah di dalamnya, ini bisa digambarkan seperti ini adik-adik ya. Ada address busnya, jadi di dalamnya tadi ada jalur-jalur yang menghubungkan antara CPU dengan perangkat luar ya. Di sebelah atas ini ada address bus, terus di bagian bawah ini gambarkan ada data bus, terus ada control bus ya. Nanti ada untuk menu ini disederhanakan set enable. Nah, yang sebelah kanan ini ada soket RAM ya, random access memory, dan yang sebelah kiri ini untuk I/O. Nah, secara keseluruhan ini nanti disebut dengan motherboard. Nah, kita jelaskan dulu yang koneksi antara CPU dan RAM ya. Misalkan di sini ada RAM sebesar 256 bytes ya. Ada pin-pinnya yang seperti ini ya, biasanya berbentuk kotak berwarna
keemasan ya, dan itu memang emas ya, yang dipakai untuk melapis itu emas. Kenapa kok menggunakan emas? Karena emas ini salah satu logam yang tahan terhadap karat ya. Kita tahu kalau perangkat elektronik seperti ini kan rawan ya. Misalkan ada kelembapan udara yang cukup tinggi atau mungkin ada kotoran, ini bisa berkarat ya. Nah, kalau ini berkarat berarti ada bit yang hilang ya. Yang di bagian sini ada soketnya. Nah, nanti address ya, ini bentuknya bit-bit ya, 1010. Begitu pula nanti data ya, data yang masuk maupun keluar yang sini itu berupa bit-bit biner. Nah, komunikasi atau transportasi data dari CPU ke memori ini bisa digambarkan seperti ini ya. Pertama, yang dikeluarkan oleh CPU berupa address bus ya. Ini ibaratnya seperti ini ya, ketika kita mengirim barang, maka kita perlu menuliskan alamatnya. Jadi barang yang kita paketkan ini akan dikirim kemana ya. Apakah ke Jakarta atau ke Bandung ya. Nah, ini dua kota yang berbeda dan dibedakan dengan kode atau kode posnya ya. Jadi kalau kita mengirim dengan kode pos misalkan 5110 misalkan, nah berarti itu Jakarta ya. Kalau Bandung misalkan 6101 misalkan, itu kode pos. Nah, sama di prosesor pun juga sama, harus ditentukan dulu alamatnya. Sebagai contoh ini alamat yang dituju 01100001. Nah, di sini yang warna merah ini 1, yang lainnya 0. Tentukan dulu addressnya. Berarti nanti data yang akan dikirim, entah data mengirim atau untuk diambil datanya itu kita tentukan set alamatnya dulu. Setelah itu kita klik enable, nah ini kontrol busnya menjalankan enable, maka ini jalan. Nah, berikutnya data yang ditunjukkan di alamat sekian tadi itu dikeluarkan oleh RAM, dikeluarkan ke jalur ini dan dijalankan atau dialirkan ke dalam CPU. Ini proses yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kita ganti alamat ya, 01100010 ya. Set alamatnya, terus data yang lain yang diambil ya. Jadi prosesnya secara berulang-ulang kita lakukan pengambilan data di address, bisa terus diambil. Nah, begitu pula sebaliknya ketika proses di dalam CPU ini tadi sudah selesai ya. Misalkan tadi diambil beberapa datanya terus sudah selesai. Misalkan operasi penjumlahan atau perkalian. Nah, mau disimpan lagi di dalam RAM, maka prosesnya juga sama. Tentukan address bus dulu, terus di set, terus baru datanya ditaruh ya. Jadi datanya dulu, baru diklik set, ya, maka datanya masuk ke dalam RAM. Sehingga operasinya kalau digambarkan secara real, jadi operasi yang terjadi di sini adalah operasi data berupa digit-digit biner ya, yang masuk dan keluar dari RAM maupun dari CPU. Nah, adapun yang dikirim tadi itu bisa berupa instruction ya, atau perintah-perintah, bisa juga berupa number atau angka ya. Bisa juga berupa instruction set. Nah, tapi di dalam kenyataannya itu sebenarnya kita sedang mengirim bit-bit biner ya. Adapun instruction set nanti akan dijelaskan secara tersendiri ketika kita belajar pemrograman baik assembly maupun menggunakan bahasa C. Nah, ini tadi penggambaran secara sederhana. Ya, dalam prakteknya ini memori atau RAM-nya ini diletakkan di slot RAM yang tadi ada 4 buah. Ya.
Nah, instruction set ini sebenarnya bahasa ya untuk menjembatani antara manusia dengan mesin. Ya. Mesin itu hanya mengenal angka-angka 1 dan 0 saja. Ya. Sedangkan manusia kalau diminta untuk menghafalkan, misalkan kode 001, 0001 gitu ya. Misalkan itu kode load misalkan. Terus yang ini kode apa? 1001. Ya. Atau mungkin 011. Nah, ini akan kesulitan. Maka dibuatlah instruction set yang bisa sama-sama dipahami ya. Dari sisi mesin memahaminya sebagai ini dan dari manusia memahami sebagai ini. Sebagai perintah-perintah ya. Misalkan perintah load ya. Ini menaruh atau mengambil dari RAM ke CPU ya. Jadi mengambil data. Nanti bisa data immediate atau data direct atau data yang diambil dari sebuah alamat tertentu yang ditunjukkan oleh register tertentu dan lain sebagainya. Ini load ya untuk ambil data. Terus ada perintah add ya. Perintah add ini nanti berfungsi untuk menambahkan 2 angka ya, akan menambahkan. Store ini untuk mengembalikan ya dari setelah diproses dikembalikan dari CPU dikembalikan ke RAM ya. Terus ada juga instruction set yang disebut dengan compare. Ini nanti gunanya untuk membandingkan sebuah angka dengan angka yang lain atau sebuah perintah dengan perintah yang lain. Ya. Terus ada perintah jump if. Ya, ini untuk perintah kondisi. Ya. Misalkan membandingkan atau kalau suatu kondisi sudah dipenuhi, maka dia harus lompat ke alamat mana di RAM itu. Maka menggunakan jump if condition. Atau jump ya, pindah ke alamat lain di dalam RAM. Ya. Out, in, ini untuk mengeluarkan data di monitor, atau in berarti input ambil data dari keyboard. Namun ini nanti hanya sampel ya, sampel. Sebenarnya instruction set ada banyak ya, tidak hanya ini. Nanti ada jump if zero, jump if not equal dan lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja. Bahkan contoh untuk yang ini tadi ya, instruction load misalkan, terus number misalkan berisi angka ya. In ya, dari keyboard. Nah, jadi kita memahaminya itu yang bahasa-bahasa ini ya. Nah, nanti komputer tugasnya adalah mengkonversi ini menjadi data biner yang dia pahami. Misalkan compare, jump if, ya, misalkan datanya 10100001, misalkan out di monitor, misalkan menitnya ada menampilkan huruf G. G pun di sini bukan huruf tapi berupa kode ASCII, ya, kode yang sudah ditentukan untuk menampilkan karakter G di monitor. Nah, ini semua dijalankan di RAM ya. Tapi untuk instruksi-instruksinya itu diambil dari data memori program, terus yang olah adalah mikroprosesor. Nah, dalamnya mikroprosesor seperti ini adik-adik ya, seperti sebuah kota yang cukup padat gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini di teknologi ini ya, mikro ya. Jadi sebenarnya mikroprosesor ini tidak lebih dari komponen-komponen dasar ya, seperti transistor, resistor itu sebenarnya dari sana ya. Terus dibentuk menjadi gerbang-gerbang ya, secara kompleks, lalu membentuk logika kombinasi yang sangat kompleks. Nah, ketika difabrikasi jadilah seperti ini. Jadi dalamnya ini ada sekian ribu transistor atau mungkin sekian juta transistor. Dan kalau di foto potongannya itu kira-kira seperti ini. Nah, di dalam control unit ini ada bagian yang disebut dengan arithmetic logic unit. Ya.
Nah, ini berfungsi untuk untuk proses aritmatik ya, atau proses matematis dan lain sebagainya ya, atau logika-logika yang lain. Oke, contoh kita ambil data atau instruksi dari RAM ya, yang sudah di load tadi, terus tipe operasinya apa yang diatur di ALU ya. Nah, nanti setelah diproses baru dikeluarkan di output ya. Nah, ada kalanya suatu proses itu akan menghasilkan suatu penanda, misalkan sebagai contoh 1 dikurangi 2, nah, itu kan -1 ya. Nah, angka seperti ini, nah berarti yang tertulis tetap 1 tapi ditandai sebagai dia bilangan negatif ya. Maka nanti ada sebuah register yang menandai bahwa bilangannya adalah bilangan negatif ya. Atau suatu proses aritmatik ternyata tidak ada sisa bagi, misalkan 2 dibagi 2 kan sama dengan 0 ya. Maka ada flag yang namanya 0 ya. Apakah zeronya benar 0 atau 1 dan lain sebagainya ya. Nah, setelah diproses, data ini akan dikeluarkan di bagian yang namanya register ya. Kalau kita dulu mengenal ada memori atau ada register counter ya dan lain sebagainya, ini di dalam ini pun juga berlaku hal yang sama. Kita nyebutnya memori untuk keluar masuknya atau untuk menyimpan sementara sebuah proses itu disebut dengan register ya. Ini di dalam CPU. Jadi untuk data-data yang diproses itu diletakkan di register. Nah, sebagai contoh ini ada 0000, terus control unit memberikan instruksi set ya. Terus enable ya, diaktifkan. Nah, berikutnya ini dikirim ke bus ya, bus. Nah, bus ini terhubung dengan register-register ya, ada banyak sekali register di dalam sistem komputer ya. Nanti kita mengenal ya, ada register A, B, H dan lain sebagainya ya. Nah, karena di bus yang sama maka ya nanti ketika dijalankan maka semua busnya akan menerima data yang sama. Nah, ini sebagai contoh ya. Ada register yang disebut dengan temporary ya. Misalkan input pertama masuk sebagai input B ya. Data 000 1001 ya. Ketika di register ini diklik E atau enable maka ini akan pindah ke temporary input B. Seperti set dikunci di sini. Nah, berikutnya kita ambil data dari register yang paling kiri ini ya, 1001 di set datanya supaya dialirkan ke database ya. Ini masuk ke input A ya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di sini ada karena di prosesor yang lama itu busnya terbatas ya. Misalkan 16 bit ini hanya disediakan 8 bit, maka untuk datanya itu biasanya dibagi 2 ya. Terus dikunci di sebuah latching ya. Nah, untuk A-nya dimasukkan ke sini. Nah, setelah input A dan input B itu masuk, berikutnya dikirimkan instruction ya. Baca tipe apa operasi yang akan dijalankan, misalkan penjumlahan atau pengurangan dan lain sebagainya, atau mungkin perintah untuk membandingkan, compare ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah proses itu berjalan ya ada kalanya merubah flags ya atau bit penanda ya. Kan ada bit zeronya atau bit zero atau bit uh, untuk negatif ya. Nah, bit itu bisa berupa keterangan lebih besar atau sama dengan ya.
akan merubah nilai flag. Nah, flag ini juga akan dikembalikan atau disimpan di dalam control unit. Nah, misalkan setelah proses itu akan dimasukkan ke memori, ke RAM ya. Maka pertama jalankan instruksinya diambil oleh control unit ya. Terus mengatur alamatnya, addressnya, terus set ya, memori addressnya dikunci. Nah, akhirnya ini mengunci untuk address di RAM-nya. Setelah itu di set RAM-nya enable, berarti siap menerima data ya. Atau data yang ada di sana diambil ke instruction. Nah, misalkan ternyata data yang tadi dibandingkan kok sama, maka ada perintah jump if equal. Terus di end kan, akhirnya men-trigger untuk perintah jump. Nah, berikutnya data di alamat selanjutnya yang diambil dari RAM. Bisa berupa instruction maupun yang lain. Nah, ini semua dijalankan oleh mikroprosesor. Jadi itu yang terjadi ketika di dalam mikroprosesor lalu lintas datanya maupun pemrosesannya. Nanti di bab selanjutnya akan kita berikan contoh operasi sederhana, ya, penjumlahan, dan bagaimana proses itu berjalan di dalam sebuah sistem mikroprosesor. Untuk proses yang lain, misalkan mengambil atau mengeluarkan data lewat port I/O, ya, ini ada beberapa bagian ya. Nah, ini juga prosesnya hampir sama seperti tadi. Ya, hanya bedanya data yang diambil atau dikeluarkan ini nanti melewati port I/O. Sebagai contoh untuk perangkat luar ya, maksudnya di luar sistem mikroprosesor tadi ada hard disk ya. Nah, hard disk ini dalamnya sebuah piringan, magnetik khusus ya, yang bisa ditulisi maupun dibaca. Ya. Nah, ini saya tunjukkan, kebetulan saya ada dalamnya ya. Ini sebuah hard disk adik-adik, saya bongkar ya. Lalu saya pakai untuk percobaan untuk melihat seperti apa sih ya. Ternyata kita nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Jadi ini untuk datanya ini yang bisa membaca hanyalah readernya ya. Kalau dulu kita mengenal kaset ya, ada headnya. Nah, di sini juga ada head khusus yang bisa untuk membaca. Kalau secara visual ini hanya seperti ya piringan ya yang bening seperti kaca dan tipis. Ya. Tapi disinilah nanti data-data itu akan tersimpan. Ya. Jadi dalamnya seperti itu. Nah, kalau ini diteropong lebih jauh, ini dalamnya seperti ada track, ya, ada track, jalur-jalur, dan data-data itu disimpan di sini. Kalau hard disk ini nggak cukup sekeping ini adik-adik, biasanya ada sampai 4 tumpuk ya, ada 4 tumpuk kepingan seperti ini untuk menyimpan datanya. Oke, kita kembali lagi. Jadi data-data ini diletakkan di piringan ini, ya, dan piringan ini diputar secara terus-menerus. Nah, data-data yang akan diambil ini nanti akan dicari, ya, akan dicari oleh headnya ini. Ada kalanya berada di ujung atau di paling luar dari lingkaran ini, ada kalanya di dalam. Ya. Ini komputer yang sudah menerjemahkan atau mengatur di mana letak dari hard disknya. Data di dalam hard disk ini. Nah, untuk masuk ke sistem komputernya, ya, hard disk ini disambungkan dengan port
atau saluran misalkan SATA ya, serial ATA. Nah, untuk input dan output yang lain misalkan keyboard dan monitor ya. Jadi keyboard ini sebagai input, kalau monitor ini sebagai output. Jadi sebagai contoh ya, ada sebuah program untuk membandingkan atau untuk mencari sebuah angka ya. Coba angka antara 1 dan 10. Nah, maka komputer dengan program yang sudah kita tulis ya menyebutkan 9 misalkan. Tadi dijalankan di antara CPU, memori dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang mikroprosesor dan perangkat-perangkat pendukungnya yang akhirnya menjadi sebuah sistem mikroprosesor.